Saberlia. Saya dari Prodi Tadris Biologi. Kali ini saya akan membuat video micro-teaching mengenai tumbuhan berpembuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa, tunjuk tangan. Ya, yang di belakang memimpin doa. Amin. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Hari ini apakah masuk semua? Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke anak-anak, pagi-pagi kita harus semangat ya. Nah, sebelum dimulai, Ibu minta kalian membentuk 2 kelompok. Nah, setelah itu kalian membuka buku paketnya dan nanti di akhir pertemuan Ibu akan kasih tugas. Adapun tumbuhan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan paku. Yang kedua, dapat menjelaskan dasar pengelompokan tumbuhan paku. Yang ketiga, dapat membedakan tumbuhan paku berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Yang keempat, dapat menjelaskan cara perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Dan yang kelima, dapat menyajikan data contoh peran tumbuhan bagi kehidupan. Tumbuhan paku atau Pteridophyta yaitu golongan tumbuhan yang telah berkosmos atau yang telah mempunyai akar, batang, dan daun. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu memiliki kormus, bermetagenesis atau pergantian siklus. Yang ketiga, hidup di tempat lembab atau higrofit. Dan yang keempat, memiliki 4 struktur penting yaitu lapisan pelindung sel atau jaket steril yang terdapat di sekeliling organ reproduksi, embrio multiseluler yang terdapat dalam archegonium, kutikula pada bagian luar, dan sistem transport internal yang mengangkut dan zat makanan dari dalam tanah. Selanjutnya ada struktur tubuh yang terdiri dari akar, batang, daun, mikrofil, dan makrofil. Pada akar, akarnya bersifat serabut, ujungnya dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang terdapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Pada batang, sebagian jenis tumbuhan paku tidak tampak karena dapat di dalam tanah berupa rimbang, mungkin menjajar atau sedikit tegak. Jika muncul di atas permukaan tanah, batangnya sangat pendek, sekitar 0,5 meter. Selanjutnya ada daun. Daun selalu melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk ukuran dan susunannya, daun paku dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Daunnya ada 2, yaitu mikrofil dan makrofil. Mikrofil, daun ini berbentuk kecil, seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai, dan tidak bertulang daun. Sedangkan makrofil merupakan yang bentuknya besar, bertangkai, dan bertulang daun serta bercabang-cabang. Selanjutnya ada habitat. Habitatnya di darat, terutama pada lapisan bawah tanah di dataran rendah, tepi pantai, lereng, dan gunung. Setelah itu ada reproduksi. Reproduksi tumbuhan ini dapat secara aseksual, yaitu polon yang menghasilkan gema atau tunas, dan reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sekelamin jantan dan betina oleh alat kelamin. Gametonium jantan atau antheridium menghasilkan spermatozoid, dan gametonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Selanjutnya ada klarifikasi. Ditinjau dari macam spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Paku homospora menghasilkan 1 jenis spora sama besar, misalnya Lycopodium atau paku kawat. Selanjutnya, paku heterospora menghasilkan 2 jenis spora yang berbeda ukuran, yaitu spora yang kecil disebut mikrospora berkelamin jantan, dan spora yang besar disebut makrospora atau megaspora berkelamin betina. Selain itu ada paku peralihan. Paku ini merupakan peralihan antara homospora dan heterospora, yaitu paku yang menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama, tetapi beda jenis kelamin. Satu berjenis kelamin jantan dan lainnya berjenis kelamin betina. Berdasarkan ciri tubuhnya, tumbuhan paku diklasifikasikan.
yaitu paku purba atau Psilopsida. Tumbuhan paku purba yang masih hidup saat ini diperkirakan hanya tinggal 10 spesies sampai 13 spesies dari 2 genus. Paku purba hidup di daerah tropis dan subtropis. Saprofit paku purba ada yang tidak memiliki akar sejati dan tidak memiliki daun sejati. Paku purba yang memiliki daun pada umumnya berukuran kecil atau mikrofil dan berbentuk sisik. Paku purba juga tidak memiliki pembuluh pengangkut. Batang paku purba mengandung klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Yang kedua, paku kawat atau Lycopsida. Paku kawat mencakup 1000 spesies tumbuhan paku, terutama dari genus Lycopodium dan Selaginella. Paku kawat banyak hutan daerah tropis dan subtropis. Paku kawat menempel di pohon atau hidup bebas di tanah. Anggota paku kawat memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun tumbuhan paku kawat berukuran kecil dan tersusun rapat. Yang ketiga ada paku ekor kuda atau Xenopsida. Paku ekor kuda saat ini hanya tertinggal sekitar 25 spesies dari satu genus, yaitu Equisetum. Equisetum terutama hidup pada habitat lembab di daerah subtropis. Equisetum yang tertinggi hanya mencapai 4,5, sedangkan rata-rata tinggi Equisetum kurang dari 1 meter. Equisetum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daunnya beruas dan pada setiap ruasnya dikelilingi daun kecil seperti sisik. Dan yang keempat ada paku sejati atau Pteropsida. Paku sejati mencakup jenis tumbuhan paku yang paling sering kita tempat tumbuh paku sejati sebagian besar di darat pada daerah tropis dan subtropis. Paku sejati diperkirakan berjumlah 12.000 jenis dari kelas Felicinae. Felicinae memiliki akar, batang, dan daun sejati. Batang dapat berupa batang dalam rhizom atau batang di atas permukaan tanah. Daun Felicinae umumnya berukuran besar dan memiliki tulang daun bercabang. Daun mudanya memiliki ciri khas yaitu tumbuh menggulung atau circinatus. Adapun peranan tumbuhan paku dalam kehidupan manusia yaitu yang pertama dipelihara sebagai tanaman hias, misalnya paku tanduk rusa atau Platycerium bifurcatum, paku sarang burung atau Aspenium sp, Stuplir atau Adiantum sp, dan paku rane atau Selaginella sp. Yang kedua, penghasil obat-obatan misalnya Aspidium sp, Dryopteris vixmax, dan Lycopodium clavatum. Yang ketiga, sebagai sayuran, misalnya semanggi atau Marsilea trenata dan Petredium aquarium. Yang keempat, sebagai bahan pupuk hijau, misalnya Azolla. Sebagai salah satu bahan dalam pembuatan karangan bunga, misalnya Lycopodium sermon. Baiklah, sekian video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.